أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Imam Ibnul Jauzi ini termasuk ulama besar dalam mazhab Hambali. Tapi yang menarik, beliau menyampaikan kritik atas akidah yang dianut oleh kelompok Salafi Wahabi. Dalam fikih kan mereka bermazhab Hambali ya. Nah, ini ulama besar dalam mazhab Hambali yang akidahnya lurus dan senafas dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini kritik internal dari mazhab Hambali itu sendiri. Imam Ibnul Jauzi di halaman 118 dari kitab Talbisu Iblis, cetakan Ad-Darul Alimiyah, naam, halaman 118. Ketika beliau mengutip ayat yang berbunyi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau kita bertanya kepada kelompok Salafi Wahabi, apa wajah dalam ayat itu? Mereka akan mengatakan wajah dalam arti yang hakiki. Allah punya wajah dalam arti yang hakiki. Cuma wajahnya nggak seperti wajah kita. Itu jawaban mereka yang kita jumpai di kitab-kitab ulama mereka. Ketika berjumpa dengan kata yad, yang biasa diartikan tangan, mereka akan mengatakan lillahi yad, Allah punya tangan. Dalam arti yang hakiki atau majazi? Dalam arti yang hakiki. Cuma tangannya nggak seperti tangan kita. Imam Ibnul Jauzi menyampaikan kritik atas akidah semacam itu. Lihat. Kata beliau di halaman 118, wa minan nasi may yaqul lillahi wajhun huwa sifatun zaidatun ala sifati dzatihi. Ada sekelompok orang, kata beliau, ini dari mazhab Hambali sendiri. Di antara segolongan manusia, segolongan orang, kata Ibnu Jauzi mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Allah itu punya wajah, dan wajah itu adalah sifat tambahan atas sifat zatnya. Liqaulihi, karena merujuk pada firman Allah, wa yabqa wajhu rabbik. Kalau dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata wajah dalam ayat itu, kalau mengacu pada mazhab tauhid, kita serahkan mana hakikinya. Kita tidak mengisbat, tidak mengafirmasi makna zahir dari kata wajah. Karena makna zahir dari kata wajah adalah anggota tubuh, dan itu bertentangan dengan ajaran tauhid. Kalau kita mengisbat atau mengafirmasi anggota tubuh kepada Tuhan, itu jelas bertentangan dengan ajaran tauhid, karena Allah beda dengan makhluk-makhluknya. Kalau mazhab ta'wil, nah yang menarik, Imam Ibnul Jauzi sendiri membolehkan, artinya memungkinkan penafsiran yang sesuai dengan mazhab Asy'ariyah, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Perhatikan saudara-saudara sekalian. Ketika beliau mengkritik orang-orang yang mengatakan lillahi wajah, walahu yad, punya tangan, walahu usbu', liqauli Rasulullah yadahu samawati ala usbu', walahu qadam, dia punya kaki, ila ghairi dzalika mimma tadammanatul akhbar. Jadi memang ada ayat-ayat atau hadis-hadis secara zahirnya seolah-olah Allah itu punya anggota tubuh. Sekali lagi, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah membolehkan tafwid, membolehkan ta'wil. Menariknya adalah kata Imam Ibnul Jauzi, wa innamas shawab, cara memahami yang baik dan benar itu terkait ayat-ayat dan hadis semacam itu, qiraatul ayat wal ahadis min ghairi tafsir. Membaca ayat-ayat itu dan hadis-hadis semacam itu tanpa penafsiran, wala kalama fiha, dan tidak ada pembicaraan terkaitnya. Ya sudah, ketika dikatakan yadullah fawqa aydihim, apa ya dalam ayat itu maksudnya? Allahu a'lam. Mazhab tafwid. Jadi beliau mengafirmasi keabsahan mazhab tafwid. Ini mazhab tafwid namanya. Wa ma yu'amman haula ay yakuna al-murad bil wajh adzat. Tuh, lihat. Beliau sendiri memungkinkan bahwa kata wajah dalam ayat tersebut dimaknai sebagai zat, bukan wajah dalam arti sifat tambahan, ya. Tapi wajah dalam arti zat. Ketika dikatakan kekalah wajah Tuhanmu, maksudnya apa? Kekalah zat Tuhanmu. Ini ta'wil kan? Jadi Imam Ibnul Jauzi dalam mazhab Hambali sendiri mengakui keabsahan ta'wil. Ta'wilu as-sifat bilawazimiha atau bilazimiha ma'al iqrar bi asliha tafsirun wa bayan. Menakwilkan makna satu sifat dengan tetap mengakui asal sifat itu, maka ini namanya tafsirun wa bayan, adalah penafsiran dan penjelasan. Karena salah satu makna ta'wil dalam bahasa adalah menafsirkan. Makanya Imam Abu Ja'far Tabari menulis kitabnya fi ta'wili ayil Quran. Maksudnya penafsiran ayat Quran. Apa bedanya dengan ahlul kalam? Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah dan sejenisnya. Mereka menakwilkan makna sifat tapi tidak mengakui asal sifat itu. Sekarang datang kalimat di antara sifat Allah adalah yadun, tangan. Apa konsekuensinya yang punya tangan? Kuat, berkuasa, sah, dan bisa memberi, bisa berbuat. Maka kaum muslimin Ahlus Sunnah juga menafsirkan di antara sifat Allah adalah berkuasa. Artinya kalimat yadun dalam bahasa, dalam hadis dan Quran juga ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan mana kekuasaan atau kekuatan. Tapi apakah Ahlus Sunnah mengingkari Allah punya tangan? Tidak. Itu kaidah yang pertama tadi. Paham? Menafsirkan, menakwilkan makna suatu sifat, tapi tetap mengakui asal sifat itu. Apa asal sifatnya? Tangan. Itu namanya tafsir, bukan ta'wil. Namanya tafsirun wa bayan. Dan ini mahmud, dan ini terpuji, tidak ada salah.
secara bahasa boleh, secara syar'i juga ada. Itulah takwil yang dilakukan oleh para as-salaf. Paham? Seperti mereka menafsirkan kalimat wajhullah dengan mana kiblat. Sah? Ketika Ibnu Abbas menafsirkan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kamu hadap di situ wajah Allah, Ibnu Abbas menafsirkan dengan kiblat. Paham? Baik, apakah dengan itu serta merta Ibnu Abbas mengingkari sifat wajah? Tidak. Tetapi ahlul kalam al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ketika menakwilkan kalimat wajah dengan kiblat, mereka mengakui tidak Allah punya wajah? Tidak. Itu bedanya. Itu bedanya antara ahlus sunnah dengan ahlul hawa, ahlul bidah. Oh, kalian bilang tak boleh takwil, ni Ibnu Abbas menakwilkan, ni Tabari menakwilkan, Imam Bukhari menakwilkan dan sebagainya. Iya, Jo. Tapi takwil mereka tafsirun wa bayan. Takwil aja membuang. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ustadz Dasman menjelaskan bahwa menakwilkan makna suatu sifat dengan tetap mengakui asal sifatnya disebut tafsirun wa bayan. Penafsiran dan penjelasan. Takwil seperti ini diperbolehkan secara syar'i dan telah dilakukan oleh ulama salaf. Takwil dalam bahasa berarti menafsirkan atau menjelaskan. Contohnya adalah kitab Fi Tawil Ayil Quran karya Imam Abu Ja'far Ta'abari yang berisi penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Perbedaan antara ahlu sunnah dan ahlul kalam seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah terletak pada pengakuan terhadap asal sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah menakwilkan makna sifat Allah seperti yadun, tangan yang ditafsirkan sebagai kekuasaan atau kekuatan, namun tetap mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tangan. Sebaliknya, ahlul kalam menakwilkan makna sifat tersebut, namun tidak mengakui asal sifatnya. Contoh lain adalah penafsiran ulama salaf terhadap ayat yang menyebut wajah Allah wajhullah. Ibnu Abbas misalnya menafsirkan ayat fa'aina mufatsamma wajhullah sebagai kiblat. Namun ini tidak berarti beliau mengingkari sifat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama seperti Ta'bari dan Imam Bukhari juga menafsirkan sifat-sifat Allah dengan cara serupa. Kesimpulannya, menafsirkan makna sifat dengan tetap mengakui asal sifatnya adalah tindakan yang terpuji. Sebaliknya, menakwilkan sifat dengan mengingkari asal sifatnya adalah penyimpangan. Ceramah ini menegaskan pentingnya memahami perbedaan antara penafsiran ahlu sunnah dan penyimpangan ahlul kalam dalam menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian video yang dapat kita bagikan kali ini. Semoga memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.